Selamanya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Selamanya hidup kami hanyalah bagi penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tidak ingin jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami ingin mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Biar lawatan-Mu terjadi atas setiap kami. Tuhan, setiap hati yang kering Engkau puaskan. Setiap jiwa yang mulai dahaga Tuhan, puaskan setiap kami. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup. Kami percaya. Mari angkat iman-Mu saudara, sembah. Sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Yesus, haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Ajar kami belajar percaya kepada Engkau Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun mungkin rasanya mustahil. Tapi kami percaya, saat kami percaya itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Biar mata kami terus tertuju kepadamu hari-hari ini. Bahwa iman kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya saudara, biar kita ini kalau datang beribadah agak-agak ekspresif gitu ya. Mungkin karena orang Solo kali ya. Jadi ya kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, ayo kita angkat tangan ya, kita dengan iman berkata. Jadi jangan cuma sekedar nyanyi. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita, katakan amin. Saudara, yang namanya iman, percaya hari-hari ini tuh gampang untuk diucapkan. Tapi sulit untuk dilakukan. Namun kita harus percaya bahwa ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita disuruh percaya, ada dasar untuk percaya, ya rasanya gampang dan mudah. Tapi ketika kita disuruh percaya, tapi nggak ada dasar untuk percaya, itu yang susah. Ya, tetapi ketika kita melakukan dan tetap percaya, maka itu akan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Saya pengen kita baca dulu yuk, Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata di sana begini saudara, ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk siapa? Untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu siapa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin saudara. Wow enggak? Jadi jangan bilang itu kan cuma untuk Abraham. Ya, dengan jelas ayat ini tadi berkata, ya, lalu Abraham itu percaya, ya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya kalau kita tadi lihat di sana, tetapi Abraham percaya. Malah dikatakan di sana, ya, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kenapa dia percaya? Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Apapun keadaannya, saudara, seringkali kita itu cuma baca Alkitab, lalu kita cuma lihat, tapi jarang dari kita yang mau belajar sungguh-sungguh, yes, aku mau ya mengimani itu. Abraham dikatakan tidak ada dasar untuk dia percaya dan berharap. Enggak ada dasar. Kenapa? Janji Tuhan datang kepada Abraham, umurnya sudah berapa dikatakan tadi? 100 dan istrinya sudah menopause, ya. Sudah mati haid. Di mana kata orang bilang berkata bahwa dia sudah tidak mungkin. Dan memang kalau kita melihat, ya ini sih terlalu ekstrim. Ini melawan hukum para medis. Orang sudah tidak menstruasi, mati haid, bagaimana mungkin bisa punya anak? Tapi seringkali kita ini lebih percaya apa yang kelihatan, apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Makanya Tuhan tidak memperhitungkan itu menjadi upah kebenaran dalam hidup kita. Ya karena ya kita lebih percaya. Ada orang datang sama saya, Bu, saya divonis dokter umur saya tinggal 6 bulan. Saya kena cancer, Bu. Dokter bilang umur saya tinggal 6 bulan. Saya tertawa saudara, saya bilang, oh ibu divonis tinggal 6 bulan, masih lama ya Bu? Lama gak saudara? Kenapa saya bilang begitu? Bu, ibu divonis tinggal 6 bulan, ada orang gak divonis besok mati. Iya Pak, iya saudara? Halo? Ibu masih divonis 6 bulan, berarti masih? Amin? Masih lama Bu, masih bisa siap-siap, masih bisa buang kepahitan,
Masih buang, makanya kita ini pendeta harus berhikmat loh Pak. Karena jemaat tuh kadang kalau datang tinggal 6 bulan Bu, terus mau apa? Mau minta diperpanjang, itu kedaulatan Tuhan. Saya bilang 6 bulan masih lama Bu. Teman saya itu loh, suaminya lagi main HP di kamar. Pak, aku tak turun masak, siapin kamu makanan ya. Supaya nanti kalau udah masak, turun ya makan. Iya, 30 menit istrinya masak. Naik mau panggil suaminya, udah meninggal di kamar. Dia telepon saya, Bu, kalau saya tahu loh, seandainya saya tidak turun masak loh. Mungkin saya lihat waktu dia dipanggil Tuhan, seandainya. Ya, teman saya juga dari Palu datang ke Jakarta, mau liburan sama temennya, sama anak-anaknya di Bandung. Suami istri lagi nunggu bagasi di bandara, istrinya bilang sama suaminya, "Say, kamu tungguin tasnya kalau lewat ya, aku tak ke toilet sebentar." Dari toilet datang, suaminya dicari, mana suami saya, nggak ada. Loh itu kok orang ngumpul-ngumpul banyak. Dia lari, suaminya udah jatuh, meninggal di bandara. Dia ngomong apa? Seandainya loh aku ndak ke toilet, ngompol Bu di celana. Loh iya enggak saudara? Siapa yang tahu hidup ini siapa? Ya kita semua melakukan seperti biasanya, orang kebelet kok, yuk ke toilet lah. Saya tanya nggak ada tanda-tanda Bu? Enggak ada Bu Debbie, nggak ada tanda-tanda. Itu juga teman saya yang suaminya kemarin meninggal di kamar, Bu masa nggak ada tanda-tanda? Enggak Bu, saya tuh kemarin, ini dia baru suruh cepet ya paspornya diurus deh, udah kadaluarsa, kita nanti ke Yerusalem. Ternyata ke Yerusalem baru, bukan Yerusalem lama. Lalu semua orang berkata seandainya Bu, seandainya. Ya, yang lebih celaka lagi saudara, bahaya loh kalau suami mati pin ATM-nya nggak ngerti. Amin ibu-ibu. Makanya suami istri harus pin ATM-nya saling tahu, amin. Ya, nanti meninggal ya itu pernah kejadian Bu, saya nggak ngerti pin ATM suami saya nih mau beli peti, mau beli apa, repot loh. Nanti panggil pengacara, panggil polisi, itu harus di depan bank, pejabat bank baru bisa buka. Kalau enggak ya, ayo kita mulai bertobat hari ini suami istri saling tahu pin ATM, bilang amin. Coba yang rela ngomong aminnya. Yang enggak ada isinya pasti aminnya kenceng. Karena ke ATM-nya enggak ada isinya. Kalau ada isinya enggak rela. Tapi jemaat di sini tidak, semuanya rela, amin. Saya sama suami saya saling tahu pin ATM. Ya, suami saya bawa ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Dia mau apa coba? Biar dia gesek saya lihat, ini pengeluaran buat apa. Ya, jadi saudara hati-hati karena hidup ini kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya, makanya kita harus sungguh-sungguh berpegang percaya kepada Tuhan, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Kira-kira kalau saya tanya saudara, kalau saudara mau mati besok, saudara mau ngapain hari ini? Persiapannya apa? Beli peti. Ya. Kalau di Jakarta orang booking tanah di San Diego Hills. Ya, satu lubang ada 1 M lebih, tergantung lokasi. Kalau yang ada taman-tamannya bisa 2 M, 3 M. Teman saya bilang, saya sudah punya lubang di sana 5 loh Bu. Untuk satu keluarga, saya bilang kapan masuknya Bu? Kalau sudah siap lubang berarti kan siap masuk toh? Dia bilang, ih jangan ngomong begitu Bu. Loh orang itu kalau sudah siap lubang berarti siap masuk. Engkau sudah beriman segera mah. Kalau belum siap enggak usah beli lubang. Mending uang itu dipakai buat bangun gereja di desa. Amin. Enggak usah mikirin matimu. Siapa yang mau kubur, nanti ada juga yang kubur. Yang penting mikir hidupnya ini loh. Amin. Banyak orang tuh salah. Yang dipikir matinya, nanti beli petinya gini yang ada gambar Yesus. Yang harga berapa ratus juta, nanti beli bunganya, nanti kuburnya di sini pakai bajunya apa. Mikir waktu hidup ini. Tuhan apakah hidup saya ini sudah berkenan? Apakah aku sungguh-sungguh percaya? Alkitab berkata, kenapa Abraham diperhitungkan itu menjadi sebuah kebenaran? Karena Abraham penuh dengan keyakinan ya terhadap janji Allah, ia tidak bimbang.
Kenapa Abraham memiliki iman yang begitu luar biasa dan semua rencana Tuhan terjadi atas hidupnya? Karena terhadap siapa? Terhadap janji Allah. Dia tidak bimbang sedikit pun. Saudara, saya beberapa tahun lalu saya dapat visi dari Tuhan untuk bangun sekolah Alkitab, sekolah misi. Saya itu ketawa dalam hati, Tuhan aku ini siapa loh? Siapa aku ini Tuhan? Aku ini bukan orang kaya yang punya harta puluhan miliar. Tuhan suruh saya bangun sekolah. Berulang kali saya dengar suara Tuhan, Tuhan tuh ngomong gini, aku gak cari orang yang punya uang. Aku cari orang yang punya iman. Sebab yang dapat mewujudkan semua proyekku di dunia ini bukan uang tetapi iman. Tuhan bilang, uang itu aku yang punya. Tapi iman itu engkau yang harus memiliki dan timbul dari dalam dirimu. Saya cuma bilang sama suami, ya udah saya tidak dapat visi bangun gereja. Di Jakarta semua tanya, ibu kapan buka gereja? Saya mau ke gerejanya ibu, gak usah gereja saya di YouTube aja. Kamu dengar di YouTube, imanmu bertumbuh selesai. Sudah banyak gereja lah di Jakarta. Semua pada buka gereja, gereja sudah menjamur. Yang heran tidak ada pertambahan jiwa, yang ada cuma perputaran jiwa. Putar-putar di situ saja, Kepahitan sini pindah sana, sana pindah sini. Ya, di sini tidak, semua bertobat, amin. Aminnya biasa aja. Nggak usah sambil mengintimidasi saya. Haleluya. Ya, jadi saya bilang, saya berdoa Tuhan taruh visi apa? Nah, Tuhan itu berbicara secara pribadi kepada saya. Hari ini semua orang bicara tentang penuaian. Tapi yang menjadi warning dari Tuhan Yesus, di garis bawah Yesus bilang penuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ya, pekerja cuma sedikit. Yang di gereja aja itu belum tentu 100% pekerja. Ya, ada semua yang datang melayani itu hanya demi kepentingan. Di sini tidak sih. Di sana. Ya, ada semua yang cuma demi kepentingan. Yang benar-benar bekerja, punya hati Tuhan, rindu untuk menyelamatkan jiwa, itu bisa dihitung dengan jari. Makanya Yesus berkata, tuaian banyak, pekerja sedikit. Nah, saya ini mendapat visi dari Tuhan, persiapkan pekerja. Persiapkan para penuai. Ladang banyak, kalau yang menuai sedikit nggak bisa. Jadi saya tanya, apa Tuhan? Bangun sekolah misi, ya yang hanya 6 bulan, jangan yang dapat STH. Nanti kalau orang cari gelar lagi, ya kita bikin yang hanya dapat gelar STH, bedanya saudara, 6 bulan itu dia lulus cari jiwa. Kalau yang STH begini lulus cari jadwal. Ya, cari jadwal. Jadwal saya dong, saya sekarang STH. Ya, roto-roto, naik lagi jadi MTH, makin tinggi hati, wes. Jadi saya berdoa. Tuhan tuh bilang bikin sekolah misi ya. Saya tanya di mana Tuhan? Waktu itu saya pikir ya udah daerah dingin, pokoknya dapatnya itu di daerah dingin. Makanya saya kalau pelayanan ke Surabaya saya lewat Solo dengan suami sekalian naik mobil kita ke Karanganyar, cari-cari tempat di sana. Ya, saya sudah siapin uang sekian untuk kita cari tanah. Cari nggak ketemu, minta teman beberapa orang ya minta data-data, ada yang harganya murah, izinnya di situ susah untuk sekolah Alkitab, ada yang harganya mahal, izin gampang. Ya wes lah, akhirnya saya cuma bilang Tuhan, terserah Tuhan. Aku beriman, aku percaya kalau ini visi dari Tuhan, itu akan terjadi. Tapi saya nggak tahu di mana dan saya tidak tahu bagaimana. Pokoknya aku nangkep dan aku cuma percaya. Kalau Tuhan yang berfirman, maka itu Saudara, jangan saudara pikir ya yang di Alkitab ini cuma ditulis hari itu bahwa Tuhan bicara kepada Abraham. Tuhan masih bicara kepada kita sampai hari ini. Amin. Dia masih Tuhan yang hidup seperti dia bicara kepada Paulus, dia bicara kepada Abraham, dia bicara kepada orang-orang zaman dahulu. Tuhan kita tuh masih sama. Tapi kita mau percaya enggak? Kita mau buka hati enggak? Ya kalau zaman ini mungkin masih ada bisa ditulis Alkitab ya mungkin ada Debbie 1, Debbie 2, Debbie 3 gitu ya. Itu saya sampai ketawa sendiri mungkin karena perjalanan kita mengiring Tuhan, mengalami tuntunannya,
Itu kalau dibukukan saudara, dan kita dapat firman dari Tuhan yang secara pribadi dia berbicara, bukan cuma di Alkitab ditulis hanya sebagai contoh dan teladan bahwa itu pernah terjadi dan itu juga masih bisa terjadi sampai hari ini. Makanya tadi dikatakan hal itu terjadi bukan hanya buat Abraham, tapi buat kita yang sampai hari ini hidup dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Lalu saya berdoa, terserah Tuhan, tapi aku percaya kalau Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman pasti terjadi. Tiba-tiba ada jemaat Mesbah Doa dari Semarang, saudara, Bu saya tuh punya tanah di Bandungan 4.500 meter. Saya dengar ibu mau bikin sekolah misi Alkitab. Iya, kalau ibu mau lihat tanah saya, coba ibu lihat kalau cocok, ayo Bu, apa yang saya bisa lakukan. Saya pergi lihat, cocok saudara, itu di depan ada rumah retreat, ya di depan lagi ada panti jompo Katolik, dan izinnya di situ mudah, ya samping kiri kanannya gunung. Saya bilang, Tuhan saya mau Tuhan, ya saya mau dan saya ingin benar-benar apa yang sudah Tuhan katakan itu terjadi. Lalu saya lihat, bagus banget. Ya udah bapaknya bilang, ayo kita ke notaris ya Bu, kita tanda tangan supaya enak semuanya. Saya bilang, Tuhan oke, berarti uang saya yang buat beli tanah itu ada untuk bangun. Lalu Tuhan pertemukan, datang orang yang jadi pemborongnya enggak dibayar. Jemaat Mesbah Doa suami istri. Dia malah ngomong, Bu saya ikut nombok kalau kurang. Puji Tuhan, haleluya enggak? 12 kali saudara. Lalu yang gambar juga enggak mau dibayar. Dia dengan sukarela gambar, tuh gambar kan mahal saudara. Nih udah selesai gambarnya. Lalu kita mulai bergerak, oke. Nanti peletakan batu pertamanya Januari yang lalu ya. Ibu datang ya, oke. Pemborongnya bilang, Bu datang nanti bawa uang awalnya 400 juta aja dulu. Nanti kita bisa belanja, oke. Saya bilang sama suami, saya ada uang 100 juta di tangan ya. Nanti sisanya kita ambil aja rekening ya. Saya tuh berapa hari mau berangkat ke Bandungan, ada orang telepon, Bu Dewi saya mau ke studio ibu boleh enggak? Iya saya mau ketemu ibu, silakan aja, saya ada waktu jam sekian-sekian. Dia datang ke studio, dia bilang, Bu ini ada persembahan, sudah lama saya mau kasih ibu tapi baru sempat nih, ada uang 50 juta buat pelayanan ibu. Dia kasih saudara, berarti sudah 150, kurang 250. Saya bilang suami, nanti kalau udah mau berangkat ya kita ambillah 250 di bank. Tiba-tiba saudara, ya kita besoknya mau ke Semarang itu, mau ke Bandungan, ada orang ketemu saya saudara di toilet waktu kita lagi ibadah di Mesbah Doa onsite di Jakarta. Salaman, Bu Debbie ya ampun ibu ketemu ya Bu, iya saya ini dari Kanada Bu. Saya tuh mau kasih persembahan loh buat ibu punya pelayanan. Nanti bisa nggak kita ketemu langsung? Oh iya saya mau ke Semarang besok, ya udah kita ketemu ya. Ketemu saudara di satu kafe di Jakarta. Dia kasih saya kresek saudara, nih Bu ada persembahan, sudah lama saya disuruh Tuhan ngasih tapi baru sempat saya kasih. Dia tinggal di Kanada, warga negara Kanada. Akhirnya kita pulang ke rumah, saya hitung 250 juta. Saudara, itu kan kok pas loh, kok bisa Tuhan itu, saya tuh nangis loh saudara. Tuhan tuh ngomong, ya kalau aku yang berfirman, kamu pakai imanmu aja, aku cuma butuh iman itu sebagai dasar. Karena Tuhan sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu saya cuma melihat tiba-tiba dari pabrik kasur telepon, Bu nanti butuh berapa kasur ya, aku sumbang ya kasurnya Bu. Semua, berapa ibu butuh. Tiba-tiba distributor Panasonic, Bu semua yang berbau lampu listrik Panasonic dari saya ya Bu. Saya tuh cuma terheran-heran, ya kemarin ada orang dari Amerika, Bu saya mau ketemu ibu ya, ini Tuhan suruh kita nanti ketemu, dia seorang hamba Tuhan saudara yang dipakai Tuhan luar biasa di Amerika, dia bisa menjadi ya penasehat di gereja Presbyterian di Amerika tuh bule semua jemaatnya, dia orang Indonesia masih muda perempuan. Dia tuh kalau ngomong saudara, di rapat-rapat itu dia menjadi gembala di gereja bule saudara. Dan itu ya rapat itu semua majelis bule apa-apa dia tuh yang ngomong, dipercaya. Dia bilang, Ibu ya Tuhan itu sudah berikan visi ini kepada beberapa hamba Tuhan di Jakarta, di Indonesia, tapi mereka nggak tanggap.
Jadi Tuhan taruh visi itu sekarang di ibu. Dan dari sekolah itu nanti Bu, bukan hanya memberkati Indonesia tetapi bangsa-bangsa. Saya bilang amin, saya akan pertemukan ibu dengan beberapa orang Bu, ya untuk bicarakan nanti program ke depan dan mereka akan bantu ibu. Saya cuma melihat waktu kita ngomong percaya, tidak bimbang karena firman Tuhan, maka Tuhan itu susun kayak puzzle saudara. Itu bisa ketemu sampai menjadi satu gambar. Dan kemarin Januari sudah peletakan batu pertama, kemarin saya juga mampir ke sana, sekarang sudah berdiri saudara, kita targetkan Juni jadi dan Juli kita sudah mulai bergerak. Karena pekerja harus disiapkan. Hari-hari ini pelayanan saya dan suami, kami bikin seminar hamba-hamba Tuhan di berbagai kota. Saya melihat, ya ini nanti saya pulang dari sini, ya hari Selasa, hari Senin balik, besok hari Selasa saya harus berangkat ke Manado. Ya sudah ada 1.500-an hamba Tuhan yang mendaftar untuk ikut seminar dari berbagai gereja. Saya melihat hari-hari ini saudara, ya penuai, pekerja, hamba-hamba Tuhan harus dipersiapkan. Kita nggak mungkin bisa menuai kalau tidak dipersiapkan semuanya. Gereja ya harus bangkit dengan iman. Jangan tidur saudara. Ayo mulai bergerak. Ya mulai bergerak, bangun iman dan engkau akan melihat Tuhan itu masih melakukan perkara-perkara ajaib. Dan dari yang tidak ada itu bisa menjadi ada. Ya, ada pergerakan Tuhan yang akan terjadi sebelum kedatangan Dia yang kedua kali. Kita melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, makanya kita bangkit. Jangan cuma karena perkara-perkara penghidupan iman kita menjadi lemah. Cuma masalah nggak ada duit, masalah tersinggung, masalah kepahitan, hello. Engkau dipermainkan terus sama iblis. Ya enggak usah peduli yang begitu-begitu. Ayo kita bergerak bersama, tangkap apa yang Tuhan mau. Ya dan saya melihat saudara semakin puji Tuhan nanti siang mungkin saya akan tayangkan bagaimana pelayanan kami. Ya di tengah masa pandemi kita bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan di sini Abraham berkata, dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena keadaan yang sudah tidak mungkin. Umur 100 tahun, istrinya sudah mati haid. Makanya istrinya tuh bilang, dia bilang sama suaminya, Pak, kayaknya dari aku udah gak mungkin deh punya anak. Aku ini udah menopause. Ya mungkin memang kamu akan punya anak, tapi dari pembantu kita si Hagar. Ya, lalu istrinya satu kegagalan Abraham itu hanya karena dia mendengar istrinya. Jadi tidak selamanya istri-istri ini juga ngomongnya betul. Kadang-kadang menyesatkan suami. Istri-istri hati-hati ya, bertobat ya. Jangan kau melemahkan iman suamimu ya. Abraham itu tercatat sebagai memang bapak orang beriman, bapak orang percaya. Tapi waktu disuruh tiduri Hagar, kenapa dia tidak tengking ya? Atau ngomong ke istrinya, enggak boleh loh, kamu itu apa ini yang kamu pikirkan? Hanya dari kau. Ketika dikasih perempuan, Hagar, orang Mesir, saudara orang Mesir, yang paling jelek di sana tuh paling cantik di sini. Jadi putri Indonesia mungkin. Kenapa? Tinggi-tinggi, hidungnya mancung, putih kulitnya. Yang sudah pernah ke Mesir siapa? Pernah lihat cewek Mesir? Apalagi yang naik di kapal Sungai Nil? Yang lihat tari-tarian tuh cewek-cewek Mesir menari, ya Pak Honggo lihat ya Pak, nah, jangan sering-sering ya Pak. Ya, itu saudara seperti itu Hagar itu cantik orang Mesir. Lah cuma satu itu loh kegagalannya Abraham itu, ya iman kalah sama Imron. Makanya juga ibu-ibu itu ya bertobat ya, jangan sampai suamimu kau sesatkan. Ya, enggak ada iman di situ. Abraham enggak ngomong, jangan ya Sarah, enggak boleh loh. Aku tuh punya anak dari kamu. Ketika disuruh sama Sarah, mungkin dari pembantu kita dan zaman itu wajar. Kalau istri enggak bisa beri anak kepada suami, maka suami bisa ambil gundik siapapun yang dia mau atau dari pembantu. Ya, Ishak juga seperti itu kan, dari gundik-gundiknya, pembantu-pembantunya dia punya anak. Ya, dan seperti itulah memang pada zaman itu, ya. Zaman sekarang tidak boleh bapak-bapak. Amin. Dan zaman sekarang mana ada juga istri rela bilang ya sudah sama pembantu aja inem. Ya, nggak mungkin ya zaman sekarang.
Nah akhirnya Abraham disitulah ya dia gagal ya untuk ya dia tetap percaya dia bakal punya anak, tapi ya akhirnya ketika Sarah menyuruh dia begitu lalu dia jatuh. Tetapi Abraham dikatakan dia tetap percaya bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dari dia akan lahir keturunan yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, dan ayat ini berkata, dia tidak bimbang ya karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kalau saudara hari-hari ini melihat keadaanmu rasanya nggak percaya, muliakanlah Tuhan, nyanyi saudara, supaya engkau percaya. Waktu imanmu rasanya mepet, waduh saya itu ingat di sini ya dulu kota Solo ini kota yang penuh perjuangan bagi kami, saya dan suami. Saya dulu tinggal di Mojosongo ya. Kalau pelayanan tuh kadang harus ke daerah Solo, saya sering loh dulu ngisi di pabriknya Bapak loh Pak. Tapi dulu Bapak tidak memperhitungkan saya. Karena memang saya belum ada apa-apanya dulu. Saya tuh kalau khotbah di pabriknya Pak Honggo saudara, dari Mojosongo saya naik motor loh Pak. Naik motor sampai ke Teluan. Ya panas saudara, habis itu saya khotbah, saya pulang lagi, saya bawa motor sendiri Pak dulu. Ya, karena suami juga ya ada pelayaran sendiri. Jadi ya itu saya dari Mojosongo sampai ke Teluan sana, pelayanan ke Jaten, naik motor saya sendiri ya. Itu jadi kota ini kota yang penuh pengalaman bagi saya, penuh kenangan ya, pahit dan manis. Ya, bersama dengan Tuhan. Ya, dan akhirnya saya waktu itu dapat panggilan untuk meninggalkan kota Solo, saudara tahu. Saya tuh setiap hari kalau pelayanan naik motor sendiri, air mata saya tuh mengalir di atas motor. Saya tuh ngomong, Tuhan ada apa ya? Kenapa saya tuh nangis terus? Saya kayak merasakan hati Tuhan. Lalu satu saat saya udah nggak tahan, saya ini nangis bukan karena banyak cicilan, ya cicilan banyak, tapi nggak pernah nangis karena cicilan saya. Saya nangis karena saya merasakan sesuatu. Lalu akhirnya waktu itu pelayanan di Persekutuan Doa Harmoni, kalau saudara ingat yang sekarang jadi apa Mangkunegaran itu loh. Di situ dulu ada Persekutuan Harmoni kan, saya pelayanan di situ. Itu sekarang jadi apa ya saya? Saya lihat udah rame ya tempat itu sekarang, Wedangan ya. Wedangan yang di pojok itu loh. Itu dulu di situ tempat doa, di situ tempat doa. Waktu saya dulu ada koperasi di situ, ada di samping koperasi itu ada tempat doa. Nah, waktu saya tuh dapat panggilan Tuhan itu, Tuhan tuh ngomong, kamu harus ambil doa puasa. Aku tuh mau bicara sesuatu. Akhirnya sekarang jadi apa di situ Bu? Yang kopi itu di samping itu? Di Mangkunegaran itu, Omah Sinten, nah, Omah Sinten, omahku gitu, orang Sinten, nah, omahnya Debbie Basir dulu itu. Saudara tempat itu berkesan, kenapa? Karena di situ dulu Tuhan pernah berbicara kepada saya. Waktu itu saya dapat suara Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyatakan sesuatu. Saya puasa, saya datang ke situ saya berdoa. Saya bilang sama teman saya yang urus persekutuan itu, Ci, aku tak pinjam tempat, mau ngapain? Saya mau berdoa. Jadi saya datang di situ naik motor, saya berdoa di situ. Saya tanya, Tuhan apa yang kau mau sampaikan? Tuhan tuh banyak bicara hari itu, ngomong gerejaku hari-hari ini seperti ini, hamba-hambaku seperti ini. Mereka menyakiti hatiku gini. Karena itu aku akan memilih kamu. Kamu akan pergi tinggalkan kota ini seperti Abraham. Lalu saya berdoa, saya nangis di situ. Tuhan ngomong aku akan memakai kamu gini. Saya nangis saudara, cuma saya sendiri. Saya doa puasa sendiri, besok saya datang lagi. Sampai saya dapat Tuhan tuh ngomong aku akan bawa kamu keluar dari kota Solo ini. Saya simpen itu, saya bilang Tuhan kalau memang ini dari Tuhan. Ya pasti Tuhan juga bicara sama suami saya. Gak mungkin tuh saya dapat sendiri. Satu kali ya suami saya tuh kita lagi duduk-duduk ya di rumah dia bilang gini, Say kamu rasa gak sih kayaknya Tuhan tuh mau bawa kita pindah ya dari Solo. Waduh saya kaget saudara di situ, saya bilang kok kamu mau bisa ngomong kayak gitu, kenapa? Enggak aku rasa aja tuh saya bilang sama dia, iya saya juga dapatnya begitu. Lalu dia bilang kira-kira kemana ya Tuhan mau pindahkan kita ya? Dia langsung ngomong ke Batam.
Terus saya bilang, kenapa kamu yakin banget ke Batam? Karena dulu saya sekolah Alkitab di Bandung, dia bilang, itu saya sebenarnya mau ditugaskan ke Batam. Tapi saya bilang, saya udah punya pacar di Solo dan kita akan menikah. Jadi saya pulang lagi ke Solo. Saya bilang, ya kita jangan menetapkan di Batam apa di mana, ya kita berdoa saja supaya Tuhan yang buka jalan. Lalu saya ingat ada satu hamba Tuhan dulu, dia pernah ngomong sama kita berdua. Waktu dia datang ke Solo, dia bilang, kamu berdua, ayo ikut saya ke Jakarta. Oh enggak Pak, kita di Solo panggilannya. Enggak, kamu itu bukan di Solo loh, kamu berdua itu di Jakarta panggilannya. Oh enggak Pak, kita baru beli rumah di Mojosongo. Dan bagi saya kalau saya sudah beli rumah, ya itu sudah peneguhan bahwa kita memang di Solo tinggalnya. Dia bilang enggak, gini aja, kalau satu saat kamu dapat panggilan Tuhan, nanti hubungi saya ya. Saya bilang enggak, kita di Solo. Saya sudah nyaman di Solo saudara, walaupun naik motor kemana-mana. Ya tapi kan di Solo ini uang 5.000 masih bisa makan satu rumah kan. Beli soto ya. Dulu itu kerjaan saya 10.000 ke warung soto, dapat tempe, dapat apa sudah kita makan satu rumah itu udah bisa gitu ya. Lalu saya bilang enggak, waktu saya dapat panggilan itu saya bilang sama suami, dulu kan ada pendeta tuh nawari kita ke Jakarta. Coba ya, tanya lagi. Saya buka, saya cari di HP saya udah gak ada nomornya, padahal saya simpan. Karena ternyata itu tersimpan di memori handphone. Saya kan sudah ganti handphone, orang penting itu ganti handphone bukan ganti nomor. Orang bermasalah tuh ganti nomor, ya karena dikejar-kejar utang. Gak bayar makanya ganti terus tuh nomor, bertobat. Ya jadi ganti handphone jangan ganti. Ya, itu nomor saya ini dari saya zaman belum menikah nih, waktu pertama handphone keluar, ini masih sampai sekarang ini saya pakai nih 081567 itu masih sampai sekarang. Akhirnya saya bilang, ke bawah di HP lama kali, oh iya udah nggak ada. Terus suami saya bilang, nanti aku minta di gereja Solo Baru, itu sering undang pendeta itu adalah nomor teleponnya di sana. Saya bilang sama suami saya, enggak usah, kita jadikan ini tanda. Kalau Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang kirim nomor HP-nya ke kita. Iya enggak saudara? Tapi susah enggak? Secara manusia? Tapi bagi Tuhan enggak ada yang? Akhirnya kita bertahan. 1 minggu lewat, 2 minggu, sebulan. Enggak ada nomor itu. Ya wes berarti bukan. Kita uji, tiba-tiba temannya suami saya datang. Dan kamu tuh punya ini enggak lagu-lagu di komputermu? Kalau ada tak minta ya lagu-lagu liriknya untuk buat saya pakai di gereja multimedia. Oh iya, ya udah mampir aja ke rumah. Dia mampir ninggalin flash disk. Ini ya, flash disk saya tolong copy-in. Oh iya siap. Lama nggak dibuka-buka suami saya saudara, baru hari keberapa itu dibuka. Waktu dia cop di komputer, dia buka datanya, nomor 1 datanya di situ nama hamba Tuhan dan nomor telepon. Buat saudara tepuk tangan, buat saya. Karena saya udah gak bisa mikir mau bawa anak pindah kalau memang Tuhan suruh pindah. Di rekening saya tuh gak ada uang 1M, 2M. Ya, yang ada tuh ember. Ya, mau bawa anak pindah tuh kan butuh biaya. Anak saya 1 udah TK, yang 2 SD. Ya Tuhan kalau mau pindah gimana? Dan suami saya buka, dia klik itu file data nomor telepon hamba Tuhan, nama yang di atas sekali itu pendeta sama nomor HP-nya. Suami saya kayak orang lihat setan. Dia teriak-teriak, "Non, sini lu, Non." Dia panggil saya Non, artinya nonong nih. Orang nonong tuh pinter saudara. Ya, bukan non gitu, bukan nonong. Dia bilang, sini yuk. Saya datang, ngapa toh Kwiki? Hilu, astaga. Nomornya pendeta nih loh, Tuhan kirim loh. Waduh saya jadi takut malah. Tuhan tenan ini, Tuhan kita ini cuma bercanda loh Tuhan. Akhirnya saya coba WA dia, saya waktu itu SMS ya. Pak, saya itu dapat panggilan ke Jakarta, masih berlaku enggak tawaran itu? Kami dipanggil keluar sama Tuhan dari Solo, enggak dibalas, tidak pernah digubris. Saya bilang berarti dia juga sudah ganti nomor. Enggak penting ini orang.
Satu kali saya lagi pelayanan, suami saya telepon, "Say, itu Pak Pendeta datang di gereja, ini lagi ada di gereja, kamu kesini ketemu yuk." Saya datang, saya tanya langsung, "Pak, kita boleh ketemu?" "Oh iya, saya juga mau ketemu kalian." Begitu ketemu, dia bilang, saya tanya, "Bapak terima WA saya selama ini?" "Terima." "Terus kenapa Bapak nggak balas?" "Saya berdoa kalau memang Tuhan yang panggil kamu, nanti kita ketemu tanpa janjian." Dan sekarang terjadi, kita ketemu nggak janjian. Makin takut lagi saya. Waduh, berarti beneran ini. Akhirnya dia bilang, "Ya udah, kapan siap berangkat ke Jakarta? Lihat dulu tanah Kanaan, negeri yang penuh susu dan madu. Kalian kapan berangkat dulu jadi pengintai?" Yang dulu dikirim 12 orang pengintai Israel, kita berdua. Tapi untung kita jadi Yosua dan Kaleb. Kita berangkat ke Jakarta. Lihat pelayanannya, saya mulai ketemu dengan jemaatnya di sana. Jemaat ya pendoa, istrinya pendoa, suaminya ya narkoba, anaknya narkoba. Saya tuh lihat di Jakarta, waduh ini ngeri sih, ini ngeri, bukan negeri yang penuh susu dan madu, penuh racun. Waduh ngeri ya di Jakarta. Lalu 1 minggu sudah dia bilang, "Kalian pulang sekarang ke Solo, berdoa. Jadi Tuhan benar-benar mau bawa ke Jakarta atau tidak, kalian bergumul." Kita pulang. Pulang saya bilang sama suami, secara spirit, yes saya di Jakarta, banyak sekali jiwa yang harus dilayani. Tapi suami saya bilang, "Tapi dia enggak ngomong gaji loh." Nah ini laki-laki itu kan selalu pakai. Karena suami saya benar, dia bilang, "Kita ada cicilan rumah di Mojosongo. Kalau pindah terus nggak ada penghasilan, lah rumah tuh mau dicicil pakai apa?" Terus saya bilang sama suami, "Kalau Tuhan yang suruh melangkah aja." Dia bilang, "Ya gue enak ngomong gitu. Aku ini mikir anak istri. Lah nih di sana nggak dapat apa-apa, kita tinggalin sini, rumah di sini nggak bisa kebayar. Lah terus nggak ada tempat, lah terus gimana?" Saya bilang, "Gak usah ribet, ikut Tuhan aja, percaya janji Tuhan." Dia bilang, "Imanmu nyampe, imanku nggak nyampe." Ya memang benar, secara logika memang laki-laki itu mikir kan. Ya saya sih ngomong, ya udah saya nurut kamu aja, mau pindah apa kagak. Lalu dia itu waktu itu ya singkat cerita dia masih mempertahankan lah. Ya dia bilang, "Saya tuh dapat PK loh di Solo ini. Ya saya tuh bisa buat bayar." Tiba-tiba saudara itu PK dihilangkan. Tapi itu rencana Tuhan. Dia dipanggil waktu itu sama orang gereja. "Dan maaf ya, ini semua PK dihilangkan termasuk kamu." Dia bilang, "Waduh iya ya Pak, saya sekalian pamit ya Pak, saya mau pindah Jakarta." Karena sudah dihilangkan langsung pamit. Apa yang dia pegang itu Tuhan hilangkan loh. "Saya pamit ya Pak kalau gitu." "Lu kok mendadak sekali pindahnya?" "Sudah kita gumuli dan ini menjadi tanda bagi saya." Besoknya ditelepon, "Dan semua dihilangkan kecuali kamu." Saya bilang, kalau ini sudah tawaran setan loh. Nek kamu mau meneh itu bahaya loh, kayak urusannya sama Tuhan. Terus oh ya enggak. Akhirnya kita melangkah saudara ke Jakarta. Banyak orang punya mimpi ke Jakarta, dahsyat luar biasa, pasti sukses. Kalau engkau nggak beriman dan percaya pada Tuhan, pulang. Banyak orang merantau pulang dengan tangan hampa dan kosong. Kita di sana setahun enggak ada pelayanan, sama sekali enggak ada pelayanan. Saya tuh sampai mau stres saudara, kita tiap hari pelayanan di sini. Anak-anak saya masih tinggal di rumah di Mojosongo, belum bisa bawa. Jadi ibu mertua saya waktu itu ya bantu mengurusi, kita setiap 2 minggu sekali pulang. Tadinya masih punya uang, pulang naik pesawat berdua lihat anak. Lama-lama nggak ada uang, naik kereta. Lama-lama nggak ada uang, naik bus. Saya pernah nggak punya uang, cuma 100 ribu, 200 ribu waktu itu. Suami saya bilang, "Kalau mau pulang kita punya motor. Mau nggak kamu pulang Jakarta Solo naik motor?" Seneng, lihat orang menderita seneng. Saya bilang sama suami, "Ya udah demi ketemu anak kita pulang." Naik motor Jakarta Solo 18 jam. Dari Cirebon sampai Solo hujan deras, kita nggak bisa berhenti. Adanya sawah-sawah, mau berhenti malah kesambar petir. Ya udah jalan aja. Mau makan pun nggak ada duit, mau makan berhenti di mana? Nggak ada saudara. Ya udahlah kita terus aja. Sepanjang jalan tuh saya nangis, udah air hujan kena air mata. Menyatu jadi satu.
tapi itu yang menggetarkan sorga. Saya bilang, Tuhan, aku tetap percaya loh Tuhan, aku tetap percaya, wes karepmu. Dengan bercucuran air mata, aku tahu janji yang kau berikan bahwa akan ada perkara besar nanti di Jakarta. Tapi aku enggak tahu caranya gimana, ini aja kita enggak ada duit sama sekali. Ternyata kita memang diajak pelayanan di sana, tapi enggak dikasih persembahan setiap bulan. Jadi ya hidupnya ya tergantung imanmu. Dan puji Tuhan memang kita nih selama ini sampai hari ini, kami tuh benar-benar saya baru sadari saudara. Sampai ketika awal pandemi, saya tuh baru menyadari kita ini enggak ada slip gaji dan memang enggak pernah dapat gaji. Karena kita enggak pernah jadi full time atau pegawai yang digaji tetap tiap bulan. Jadi benar-benar saya baru sadari, kita ini hidup dengan iman loh. Benar-benar hanya dengan iman. Saya bilang kok kewanen ya, baru sadar saya. Makanya di Jakarta mau ambil rumah, mau beli mobil, kredit. Selalu jadi masalah dan tidak pernah disetujui bank. Kan ditanya slip gajinya mana Bu? Enggak ada Pak. Lah terus ibu ini hidup dari mana? Gaji saya dari sorga. Lah slipnya dengan iman Mas. Masnya bilang maaf ya Bu, bank belum bisa terima slip dengan iman. Kebetulan bos saya tidak beriman. Jadi kita tuh nggak bisa kredit, nggak bisa nyicil karena memang nggak ada slip gaji. Ya puji Tuhan sih sekarang semua beli cash ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya melihat saudara hari ini kalau Tuhan berkati kami bisa sampai sekarang. Ya kita kemarin pulang naik mobil saudara. Suami saya itu bilang, "Say, ingat enggak dulu kita loh pulang naik motor loh panasnya itu kayak gini." Saya bilang, "Oh ya Tuhan tuh ajaib." Dikatakan saudara firman Tuhan di sini, kenapa Abraham bisa melihat semua janji Tuhan itu terjadi? Ya, dengan penuh keyakinan dikatakan di sini, Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itu dasarnya Abraham percaya. Allah yang janji, maka dia yang berkuasa melakukan. Saya tanya saudara, kalau hari ini Pak Honggo janji sama saudara kasih duit, saudara percaya enggak? Pak Dayat yang aminnya kenceng loh Pak. Ya, berarti saya yakin loh kenapa Pak Dayat aminnya kenceng? Karena dia kenal Pak Honggo. Kalau dia janji pasti dikasih, iya enggak Pak? Tapi Bapak enggak pernah janji loh sama saya ya. Janji dong Pak. Ya, saudara ya kalau Pak Honggo yang janji ya Pak Dayat percaya karena hubungan mereka tuh baik tiap hari ketemu. Jadi Pak Dayat tuh yakin banget bahwa Pak Honggo kalau berjanji pasti ditepati. Karena ada hubungan yang dekat sehingga dia percaya. Nah saudara kalau ada orang yang janji sama saudara yang pegang kamera ini. Tiba-tiba janji sama saudara. Saudara percaya enggak? Enggak loh. Mas sudah kamu pensiun saja. Semua tidak percaya loh. Kenapa enggak percaya? Karena kita enggak kenal dia kan. Namanya aja saya nggak tahu. Pengenalan kita kepada Tuhan itu akan menentukan rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena itu saudara kenali Tuhanmu, banyak baca firman. Abraham itu nggak ragu. Apalagi dikatakan di sini Tuhan yang berjanji. Nah kalau Tuhan yang berjanji dia tepati nggak saudara? Nah tapi kenapa sering kita nggak melihat janji Tuhan? Karena kita yang tidak percaya. Abraham gak ragu, dikatakan dia mempermuliakan Tuhan sebab dia yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Loh saudara ya, karena itu hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran kepada Abraham. Coba ditayangkan ayatnya saudara. Ya, kata-kata ini ya. Nah, ini saudara, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tadi itu tidak ditulis untuk Abraham saja. Bilang kanan kirimu, tidak cuma untuk Abraham loh. Tapi buat kamu juga loh. Ngomong saudara, ngomong dengan penuh keyakinan, dengan iman, maka itu terjadi. Bilang ya, itu bukan cuma buat Abraham, tapi buat kita juga.
buat kamu, buat anakmu, buat cucumu, buat keturunanmu, buat suamimu, buat setiap kita yang mau percaya. Ya, hari ini apakah terjadi apa yang Tuhan nubuatkan kepada saya? Yes. Ya, tapi itu tidak langsung, diuji dulu iman kita. Kita berapa tahun saya di Jakarta? 13 tahun di Jakarta. Saya baru mengalami Tuhan itu menggenapi sebelum pandemi itu loh. Awal pandemi. Di awal pandemi itu channel YouTube saya ya 50.000 subscribe-nya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi waktu pandemi itu channel saya bertambah satu hari 1.000 subscribe. Enggak wow ya? Biasa aja ya buat saudara ya. Ketahuan gak punya channel YouTube ya. Jadi gak tahu betapa susah mencari subscribe, 1 biji aja susah. Ya punya saya sehari tambah 1.000, hari ini 630.000 subscribe. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya imani tahun ini 1 juta dan Tuhan memberkati kami luar biasa. Ya, dan ketika saya diberkati, apakah untuk kami nikmati sendiri? Enggak, Tuhan suruh bangun tuh gereja-gereja di desa, bantu pendeta-pendeta di desa. Setiap bulan kami support pendeta di desa-desa. Buat mereka uang 2,5 juta itu berarti buat sekolahin anak, buat kuliahin anak. Ya, mereka yang perpuluhannya cuma cabai, bawang, tomat. Ya, siapa yang menyangka saudara? Ya, apa yang kita lakukan rasanya ya tidak mungkin, tapi waktu engkau percaya, saya melihat kayak sekolah ini Tuhan, wow, ya sudah berdiri dan saya belum keluar uang, ya saya cuma melihat apa yang Tuhan buat itu, saya cuma wow, apa yang kami nikmati hari ini, saya cuma bisa berkata wow. Apakah itu terjadi karena kuat dan gagah saya? Enggak, karena ini loh. Ayat ini berkata, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi bagi Debbie juga. Bagi Pak Honggo juga. Bagi Pak Dayat juga. Bagi Ibu Suklan juga. Bagi setiap kita, bagi kameramen juga. Kita hibur dia dong ya, supaya dia tidak kepahitan, saudara tidak percaya kepada dia. Ya, bertobat ya. Dia anak yang baik terlihat dari wajahnya ya. Saudara, bagi setiap saudara dan saya yang mau percaya. Dikatakan di sana ya, diperhitungkan bagi kita ya, ditulis dikatakan ya bukan untuk tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Jadi jangan main-main dengan kata percaya. Karena Tuhan memperhitungkan di dalamnya ada upah. Waktu engkau melihat keadaanmu tidak mungkin, engkau nangis dan bilang Tuhan aku mau percaya, itu tuh sudah diperhitungkan. Katakan. Yang tidak percaya aminnya juga redup. Maka tidak akan terjadi. Ya, tapi ketika engkau sungguh percaya dan bilang yes. Waktu keadaanmu rasanya tidak mungkin dan engkau bilang Tuhan rasanya sulit buat aku percaya. Bagaimana usahaku diberkati, bagaimana iniku diberkati. Itu rasanya kan tidak mungkin. Saya itu baru dengar kesaksian teman saya saudara beberapa waktu yang lalu. Di pandemi dia itu gak punya harapan, tinggal pegang uang 300.000. Teman-teman lamanya datang, lu tinggalin aja jadi gembala. Lu ngapain jadi gembala? Lu dari dulu hidup kaya. Ya dia bilang Bu kalau ibu prosesnya dari miskin OTW kaya toh. Nah saya dari kaya OTW miskin. Saya bilang selamat sama-sama menderitanya. Jadi baku gantian dulu kita. Ya. Dia bilang tapi berat loh Bu dari kaya OTW miskin. Tapi saudara ketika dia dapat tawaran balik aja ke dunia sekuler tinggalin penggembalaan. Dia ngomong enggak. Aku sudah bernasar kepada Tuhan untuk mengiring Tuhan dan menjadi gembala. Aku akan tetap percaya. Saudara tiba-tiba dia ketemu temennya, ya temennya itu lumayan punya jabatan, ngobrol-ngobrol gimana kabarmu, dia bilang baik gini-gini, besoknya dia ketemu temennya satu, dia bilang temennya itu curhat, bukan orang Kristen,
gua nih mau buka pabrik loh tapi izinnya susah gini. Kamu bisa nggak bantu? Oh iya nanti coba gua kenalin ya sama temen gua. Diurus saudara, akhirnya bisa buka pabrik. Pabriknya bisa jalan semuanya. Ya tadinya dihalangi kan sama oknum-oknum yang minta uang diperes gini. Akhirnya dia ketemuin. Tiba-tiba temennya itu bilang, bro thank you ya pabrik saya udah jalan, minta nomor rekening dong. Di tengah kesulitan, di tengah pandemi yang uangnya udah nggak ada dan dia hanya hidup menumpang dari mertua. Dia bilang, Tuhan aku percaya engkau panggil aku jadi gembala gak ada sia-sia. Tiba-tiba minta nomor rekening, dia kasih. Gak berharap apa-apa, gak berpikir apa-apa. Saudara, tapi lama dia bilang hampir sebulan kali bu minta nomor rekening gak transfer. Tiba-tiba transfer. Dia lihat saudara kaget, berapa? 50 miliar. Saudara dengar syok kan? Jangan bunuh diri ya. Dengar berkatnya orang. 50 miliar. Saya aja belum sampai di situ bu. Dia ngomong, kamu ulang tahunnya kapan? 2 bulan lagi. Ya nanti gua kasih lagi. 50 M lagi. Jadi 100 miliar di tengah masa pandemi. Wow nggak? Jangan dipikir nanti gila. Tapi itu yang namanya kata-kata hal ini Tuhan itu memberi sesuai kadar dan kapasitas. Makin besar rasa percayamu, maka makin besar pun kemuliaan Tuhan itu diperhitungkan kepada kita. Loh dia besar loh, saya bilang kenapa besar? Dipertaruhkan antara menggembalakan sama turun kembali ke kerjaan lama. Ditawarin udah kalau lu mau kita langsung kasih nih perskot di depan untuk kamu balik ke kerjaan lama. Karena memang dia orangnya pintar dan dapat dipakai. Enggak, aku udah taruh hidupku jadi gembala. Mau miskin, mau apapun aku jalani bersama Tuhan. Sebab dia yang berfirman, maka dia juga akan melakukan. Loh saudara, hari ini jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Ada begitu banyak hal-hal supranatural yang bisa Tuhan kerjakan di hidup kita. Yang itu melampaui pemikiran kita. Sebab apa? Yesus sanggup mendengar lebih dari yang kita harapkan. Saya undang imam musik maju, Yesus sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Bagian kita hanya percaya saja, percaya kepada Dia. Ya, kita naikkan pujian ini bahwa Yesus itu sanggup ya mendengar doa-doa kita. Dia sanggup menjawab ya semua harapan kita, bahkan lebih dari yang kita doakan saudara. Kita percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang hari ini sedang saudara gumuli, jangan batasi pikiranmu dengan cara pandang ataupun keadaan kita. Tapi lihat dia yang berfirman, maka dia yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Bangkit berdiri bersama saudara, datang pada Tuhan, imani bahwa Yesus itu hidup dan dia ada dan dia sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Katakan dari awal pujian ini di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan jalannya di waktu
saja saudara percayalah. Kalau Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran, maka Dia melihat imanmu hari ini. Mungkin keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin ada sesuatu yang besar di depanmu yang menghalangi semua pandanganmu akan janji Tuhan. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan aku mau percaya. Aku mau percaya. Maka itu akan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Kalau engkau mungkin bergumul, Tuhan anakku biar bertobat, suamiku bertobat, harapkan Tuhan bekerja, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ucapkan itu di hadapan Tuhan dan bilang, aku percaya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu atas hidup kami seperti di sorga. Saudara, Tuhan masih berbicara. Dia masih melakukan semua janjinya terhadap anak-anaknya yang mau percaya. Ada perkara besar yang akan Tuhan kerjakan di hidupmu. Saya telah melihat dari yang tidak ada, itu menjadi ada karena iman. Firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin engkau berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biar katakan, Tuhan kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Lakukan Tuhan, lakukan sesuai kehendak-Mu. Kami mau percaya hari ini. Mari sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara katakan dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami akan melihat Tuhan.